Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di mata kuliah Ibu hari ini ya. Gimana keadaan kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat agar kalian bisa mengikuti mata pelajaran Ibu dengan semangat. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan bab yang kemarin. Dan hari ini kita akan belajar masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materinya, Ibu berharap sekali kalau kalian itu masih mengingat mata pelajaran mengenai produksi, kemudian distribusi, ataupun konsumsi. Karena mata pelajaran ini pernah kalian dapatkan di SMP. Nah, hari ini kita akan bahas lebih banyak lagi mengenai ketiga ini, yaitu masalah-masalah yang ada di dalamnya. Kemudian, kenapa kalian harus belajar ini? Iya, kalian harus belajar ini karena harus menata dari sekarang. Bagaimana jika kalian ingin menjadi seorang entrepreneur? Apalagi kalian itu adalah anak ekonomi. Dan anak ekonomi itu kebanyakan sekali menjadi seorang wirausaha. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi seorang wirausaha. Jadi harus tahu tahapannya, tidak moro-moro orang menjadi seorang wirausaha. Harus tahu apa yang pertama harus dilakukan, kemudian harus melakukan apa, dan selanjutnya bagaimana. Oke, Ibu sudah memberitahu ya sama kalian kenapa kalian harus belajar ini, harus tekun mempelajari mata pelajaran ini. Dan sebelum Ibu melanjutkan mata pelajaran Ibu, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan sama kalian mengenai metode dan media yang Ibu gunakan hari ini. Nah, hari ini Ibu menggunakan metode problem based learning. Apa problem based learning? Namanya juga problem ya. Problem itu adalah masalah. Jadi, nanti Ibu akan memberikan masalah sama kalian. Dan masalah itu harus kalian cari. Masalahnya apa? Dan setelah ketemu masalahnya apa, kalian pecahkan masalahnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan artikel kepada kalian yang berisi tentang air minum mahal dan langka karena terjadi banjir di Jakarta. Nah, ini adalah masalahnya. Nanti kalian cari apa saja masalah yang ada di dalamnya. Kemudian kalian pecahkan. Dan yang kedua, Ibu memberitahukan pada kalian bahwa hari ini Ibu menggunakan yang pertama adalah artikel tadi, kemudian yang kedua adalah PowerPoint. Oke. Sekarang kita lanjut materinya ya. Ibu akan menjelaskan beberapa saja, tidak semuanya. Karena Ibu tidak harus langsung ngasih kalian masalah, tapi Ibu harus menjelaskan dulu materi apa sebenarnya hari ini. Ibu akan jelaskan sedikit kepada kalian, tidak banyak karena kalian sudah punya buku. Jadi yang tidak punya buku silakan gabung sama temennya yang sudah punya buku. Oke, kita akan mulai. Masalah. Nah, apa yang ada di pikiran kalian kalau kalian itu dengar kata masalah? Masalah itu adalah keadaan yang tidak diinginkan. Keadaan yang tidak diinginkan, iya. Contohnya gini. Kita itu mau jualan hari ini. Jualan makanan misalnya. Berharap makanan yang kita jual hari ini itu laku. Semuanya laku terjual. Tapi kenyataannya lakunya cuma separuhnya nggak laku. Jadi kan keinginan kita tidak sesuai dengan kenyataannya. Itu namanya masalah. Setelah ada masalah, kalian harus cari tahu apa masalahnya. Setelah ditemukan masalahnya, kalian pecahkan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Kemudian ekonomi. Ekonomi itu apa? Kegiatan manusia sehari-harinya yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi kita hari ini akan menjawab atau belajar tentang masalah dalam ekonomi itu masalah mengenai produksi, kemudian konsumsi, dan juga distribusi. Nah, ini dia. Ada produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ibu akan menjelaskan satu persatu dulu apa pengertian dari ketiganya. Yang pertama, produksi. Produksi itu artinya menambah atau kegiatan manusia, yaitu yang menghasilkan suatu barang atau menambah nilai guna suatu barang. Bu, menambah nilai suatu barang seperti apa maksudnya? Contoh gini, kita cuma punya kain.
Kain itu manfaatnya tidak seberapa, mungkin hanya untuk teplek meja, untuk selimut, kemudian untuk selendang dan lain sebagainya. Terus kemudian kita produksi kain tersebut jadi baju. Setelah kainnya jadi baju, nilai gunanya itu bertambah. Baju itu bisa kita gunakan sehari-hari untuk kita berkegiatan sehari-hari, untuk sekolah, untuk bekerja, untuk tidur dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah distribusi. Nah, distribusi itu artinya proses penyaluran barang. Jadi setelah tadi kita produksi barangnya, setelah diproduksi kita salurkan. Nama orang yang menyalurkan barang itu dinamakan distributor. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah apa? Kegiatan manusia yang menghabiskan suatu barang atau menghabiskan nilai guna suatu barang. Jadi setelah diproduksi, kemudian didistribusikan, kemudian nyampe di konsumen dan oleh konsumen dikonsumsi. Siapa bu konsumennya? Ya konsumennya ibu, kalian, kemudian orang-orang yang lain. Jadi kita kan yang mengkonsumsi baju, kita yang memakai baju. Kemudian kita yang mengkonsumsi makanan, kayak makanan siap saji, mie, indomie, kemudian yang lain sebagainya. Jadi kita yang mengkonsumsi. Ada orang yang memproduksi, kemudian ada orang yang mendistribusikan, kemudian setelah sampai di konsumen, oleh konsumen dikonsumsi. Nah, masalahnya apa sih Bu? Ini dia masalahnya. Nah, masalahnya itu berkaitan dengan what, how, dan from whom. Jadi, kalau kalian atau kita semua, kalian semua nanti setelah dewasa ingin menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausaha, kalian gak moro-moro langsung buat apa yang kalian inginkan. Tapi kalian harus tahu dulu di kalangan masyarakat yang kalian mau buat itu diperlukan atau tidak. Jadi, buat apa? Kira-kira saya harus buat apa? Kira-kira saya harus berwirausaha apa yang diminati oleh masyarakat banyak? Kalau kita beri contoh yaitu pengusaha baju ya, pembuatan baju, kan bulan ini memasuki bulan puasa. Sebentar lagi akan memasuki Hari Raya Idul Fitri. Dan kebanyakan sekali orang Indonesia itu beragama Islam. Dan orang beragama Islam sebagian di Indonesia itu sudah mempunyai adat istiadat kalau hari raya harus beli baju baru. Dan kalian harus mikir, oh mungkin kalau saya buat baju muslim itu akan diminati oleh masyarakat banyak. Kemudian bagaimana saya ya mendistribusikannya, kemudian bagaimana ya saya menciptakan baju ini ya. Mungkin kalian bisa mencari model-model yang terbaru, kemudian buat motif-motif yang beda daripada yang lain. Cara mendistribusikan, bagaimana cara saya mengenalkan sama masyarakat gitu. Mungkin kalian bisa promo di media sosial, karena sekarang itu sudah canggih sekali. Ada Instagram, ada Facebook, ada WhatsApp. Kalian juga pasti punya teman-teman banyak. Silakan share ke teman-teman kalian. Kemudian yang ketiga, from whom? Untuk siapa? Untuk siapa saya harus menciptakan baju ini? Emangnya kalau saya membuat baju ini banyak yang minat? Jadi semua hal itu harus kalian pikirkan. Jangan moro-moro kalian membuat, karena takutnya nanti setelah sampai di konsumen, barang yang kalian produksi tadi itu tidak dimanfaatkan atau tidak dibutuhkan oleh mereka. Itu sangat disayangkan sekali. Kalian sudah menghabiskan uang untuk memproduksinya, tapi setelah sampai di konsumen ternyata barang kalian tidak dibutuhkan oleh mereka. Ya, sayang sekali. Gimana, sudah paham atas penjelasan Ibu tadi? Mungkin sedikit banyaknya kalian sudah paham ya. Nah, sekarang Ibu akan lanjut untuk memberikan tugas sama kalian seperti yang Ibu sudah tadi katakan di awal ya. Jadi Ibu akan memberikan artikel kepada kalian yang berisi atau berjudul air minum menjadi mahal dan langka karena terjadi banjir di Jakarta. Nah, sebelumnya kalian harus buat kelompok dulu. Jadi 3 kelompok, kemudian pilih 1 ketua kelompok dari masing-masing kelompok. Ibu bagikan dulu artikelnya. Oke, Ibu sudah bagikan artikelnya. Silakan kalian kerjakan dalam waktu 15 menit
Setelah itu kalian presentasi masing-masing kelompok maju, dan tugas kelompok yang lain ketika kelompok yang lain maju ke depan adalah memberikan kesimpulan di akhir presentasi mereka. Jadi jika kelompok 1 nih yang maju, kelompok 2 dan 3 memberikan komentar atau kesimpulan terhadap penampilannya. Kemudian begitu juga dengan kelompok 2 dan 3. Jadi ketika 2 maju, 1 dan 3 memberikan kesimpulan dan komentar. Ketika kelompok 3 maju, kelompok 1 dan 2 juga begitu memberikan komentar dan kesimpulan. Silakan dikerjakan. Oke, pengerjaannya sudah selesai. Jadi sekarang silakan presentasi mulai dari kelompok 1 dan selanjutnya sampai dengan kelompok 3. Oke anak-anak, Ibu rasa dari penampilan kalian tadi dan dari kesimpulan yang sudah diberikan per kelompok tadi itu sudah cukup baik. Kalian sudah bisa berani belajar, berani bicara di depan, kemudian kalian sudah berani memberikan komentar kepada temannya, berani berbicara kepada temannya. Ibu sangat suka dengan kerja kalian hari ini, tapi ada beberapa catatan dari Ibu. Jadi ketika mengerjakan kelompok, itu yang kerja jangan hanya 1 atau 3 sampai 4 orang, tapi semuanya juga kerja kelompok, semuanya harus juga memberikan pendapat. Dan satu lagi koreksinya adalah ketika anak yang rajin itu harus selalu menjadi rajin. Itu Ibu nggak suka. Jadi anak-anak yang kayak diem, jarang ngomong, itu harus berani sayang ya. Harus berani bicara di depan umum. Karena kalian sudah SMA, harus berani ngomong di depan umum. Lagian kan kalian cuma ngomong di depan Ibu sama di depan teman-teman kalian. Harus lebih berani lagi. Nah, kalau tadi masing-masing kelompok sudah memberikan kesimpulannya, sekarang Ibu akan menampung keseluruhan kesimpulan dari tadi ketiga kelompok ini. Dan semuanya bagus-bagus. Silakan beri aplaus untuk kalian semua. Nah, Ibu akan menarik kesimpulan dari semuanya. Jadi, di artikel tadi, air minum menjadi mahal dan langka. Ya, itu adalah masalah yang terjadi di Jakarta ketika musim penghujan kemarin. Dan air minum menjadi mahal dan langka. Apa masalahnya? Ternyata masalah yang ditemukan itu adalah dari sistem distribusinya. Kenapa? Karena infrastruktur atau jalan itu banyak ditutup. Jadi penyaluran barang itu sangat susah dijangkau, sehingga air itu menjadi langka di kalangan masyarakat. Dan karena kelangkaan ini, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu menaikkan harga air mineral tadi. Padahal air mineral itu sangat dibutuhkan. Jadi itu masalahnya. Dan solusinya apa? Solusinya adalah pemerintah harus lebih menstabilkan lagi infrastruktur atau jalan-jalan yang dikendalai oleh banjir. Jadi itu adalah perannya pemerintah. Dan kita, oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu harusnya tidak melakukan hal seperti itu karena merugikan orang banyak. Bagaimana untuk pertemuan hari ini? Sudah bisa dipahami? Ibu rasa bisa ya. Jadi kalian bisa baca-baca lagi di rumah, bisa kalian pahami lagi di rumah. Kalau ada yang tidak kalian mengerti, silahkan temui Ibu di ruang guru, atau kalian bisa bertanya di lain hari, maksudnya besok lusa, silahkan temui Ibu, tanyakan apa yang belum kalian pahami. Ibu siap melayani kalian. Oke, mungkin cukup sekian ya pertemuan hari ini karena waktunya juga sudah habis. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat dan semoga kalian tetap semangat sampai di akhir mata pelajaran nanti. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.